Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Pujianimata. Saya guru dari SD Negeri Langansari. Saya adalah mahasiswa PPG Universitas IKIP Siliwangi. Nomor peserta PPG saya adalah 201500588952. NIM PPG saya adalah 2291032. Saya akan membuat video pembelajaran dengan materi, jarak, kecepatan, dan waktu. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, yes. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, kalau kalian sehat semua. Biasa sebelum pembelajaran kita akan melaksanakan doa bersama. Silakan Iki. Berdoa dan dimulai. Sepertinya Ibu lihat kursinya sudah terisi dengan penuh. Berarti alhamdulillah semua siswa kelas 5A hadir semua ya, tanpa ada yang sakit, izin ataupun tanpa kehalangan. Ya alhamdulillah, amin. Baik, untuk lebih konsentrasi lagi, untuk lebih semangat lagi, kita akan menyanyikan sebuah lagu ya, supaya lebih bersemangat, jiwa nasionalisnya keluar. Kita nyanyikan lagu Halo Halo Bandung. Oh, itu kan. Halo, Bandung, ibu kota periangan. Halo, Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah pemerintah tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api. Mari pun merebut kembali. Sip Markusi. Baiklah, sebelum kita ke pembelajaran, Ibu akan mengingatkan kembali tentang materi yang kemarin sudah kita pelajari. Apakah kalian masih ingat dengan ini? Masih ingat? Ini apa namanya? Mobil-mobilan. Ini? Remote. Jadi kalau disatukan menjadi Mobil remote. mobil remote control. Kemudian kemarin juga kita membuat sebuah lintasan, ya, lintasan untuk membuat si mobil remote ini berjalan di atas lintasan. Gitu ya, masih ingat? Berarti tentang apa sih kemarin? Tentang kecepatan, jarak, waktu. Boleh lebih kencang suaranya ya. Kecepatan, jarak, dan waktu. Nah, sekarang pun kita akan membahas tentang jarak, kecepatan, dan waktu yang diaplikasikan dalam soal cerita kehidupan sehari-hari. Gitu ya. Nih, silakan dilihat nih. Materinya adalah tentang jarak, ada kecepatan, dan waktu. Dimana jarak itu simbolkan di sini dengan garis ukur ya, ada pengukur jarak, kemudian ada motor dan mobil sebagai penentu kecepatan, kemudian dengan jam dinding yaitu waktu, mengingatkan kita terhadap waktu. Baiklah, untuk mengingat kembali pemahamannya tentang jarak, kecepatan, dan waktu, mungkin ada teman kita yang bisa menjelaskan apa itu jarak? Ya, Arum. Apa Arum jarak? Jarak adalah panjang dua dari A sampai B. Ya, contohnya? Oh, dari rumah ke sekolah. Ya, jarak adalah nih. Apa? Panjang lintasan dari titik A menuju titik B. Itu ya. Panjang lintasan dari titik A menuju titik B. Contohnya adalah jarak dari rumah ke sekolah. Ini panjang lintasannya.
Oke, perpindahan, ya kan? Perpindahan yang dilakukan, kecepatan itu perpindahan yang dilakukan dari tempat A ke tempat B. Itu namanya kecepatan. Oh, berarti perpindahan itu namanya kecepatan dari A ke B. Berarti kecepatan dari rumah ke sekolah. Jadi ada jarak, ada kecepatan. Waktu, siapa? Oke, Niza. Silakan Niza, apa itu waktu Niza? Waktu adalah kondisi atau keadaan dari titik A ke titik B. Oke, waktu adalah kondisi atau keadaan menghitung dari titik A ke titik B, dari rumah ke sekolah. Berapa waktunya? Gitu ya. Dengan jarak dari rumah ke sekolah sekian kilometer misalkan, ditempuh dengan kecepatan naik motor berapa kilometer per jam, waktu yang diperlukan berapa. Itu adalah keterkaitan jarak, kecepatan, dan waktu. Oke. Nah, sekarang ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama nih, mohon diperhatikan. Tujuan pembelajaran yang pertama, setelah peserta didik dan guru mengamati poin-poin yang ditayangkan melalui proyektor dengan tertib, kita harus tertib nih ya, maka peserta didik dapat yang pertama bisa memecahkan masalah yang berhubungan dengan jarak, kecepatan, dan waktu dengan teliti. Ya, memecahkan masalah yang berkaitan dengan jarak, kecepatan, dan waktu dengan teliti. Kenapa dengan teliti? Berarti kita dalam soal itu, soal cerita kan yang akan kita bahas, kita harus tahu mana jaraknya, mana waktunya, mana kecepatan. Oke, kemudian yang kedua, menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan jarak, kecepatan, dan waktu dengan benar. Jadi kita harus menyelesaikan soal dengan benar. Berarti selain teliti, kita teliti dulu, kemudian kita kerjakan, selesaikan dengan benar. Bisa ya? Pasti bisa. Sebelumnya masih ingatkah dengan ini? Nih, ini apa ya? Yang kemarin itu ya? Masih ingat Izam? Ini apa Izam? JKW. JKW, segitiga istimewa JKW, atau disingkat biasanya apa? Jokowi, atau jajan warung juga bisa. Di sini ada segitiga istimewa. J itu apa? Jarak. K untuk kecepatan. W untuk waktu. JKW. Jika ibu tanya jarak, maka rumusnya adalah kecepatan dikali waktu. Jika ibu menanyakan kecepatan atau soal menanyakan kecepatan, tutup kecepatan bisa, maka yang tersisa adalah jarak dibagi waktu. Jika ibu tanya tentang waktu, waktunya kita tutup, maka sisanya adalah jarak dibagi kecepatan. Jarak dibagi kecepatan. Nah, jarak, kecepatan, dan waktu ini memiliki satuan-satuan. Paruh, apa itu satuan jarak? Mulai dari tangganya ini, mulai dari ya yang kenceng dulu, kilometer, hektometer, degameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Betul ya? Coba kita ulang bersama-sama. Satuan jarak kita ulang bersama-sama biar lebih ingat ya. Yuk kita mulai. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Nah, sip. Setiap satu kali turun tangga, maka
jam. Gitu ya. Apa? Mandi. Paham ya? Tahapan pembelajaran hari ini yang pertama, kalian akan mengamati. Ibu akan memberikan sebuah masalah. Ya, Ibu akan memberikan soal sebuah masalah. Kalian amati soalnya, mengamati dengan teliti. Setelah mengamati, kalian boleh bertanya. Kalian boleh bertanya, apa maksudnya? Ya. Setelah menanya, mengeksplorasi, kalian mengerjakan. Kerjakan, dieksplor, ini gimana ini? Jarak, kecepatan, waktu dengan temannya, ya. Kemudian mengkomunikasikan. Setelah mengeksplorasi, mengkomunikasikan berarti hasil kalian akan dibacakan di depan atau dikerjakan di papan tulis. Yang terakhir adalah kita akan menyimpulkan pembelajaran kita di hari ini. Ya, sip? Kita nanya halo-halo Bandung nih. Siapa yang pernah ke Bandung? Hampir semuanya pernah ke Bandung ya. Karena kota Subang dekat dengan kota Bandung. Oke, terima kasih, sip. Ke Bandung naik apa Raifa? Naik mobil. Kalian naik motor? Oh, Nisa naik motor. Raisa naik motor. Ya, oke. Kalau ke Bandung, biasanya Raifa berangkat jam berapa naik mobil? Jam 4. Nyampe Bandung jam berapa? Jam 7. Berarti berapa jam? Berangkat jam 4 sampai jam 7. 3 jam ya. Kalau yang naik motor, Nisa, berangkat jam berapa? Jam 3 sampai jam 5. Berarti berapa jam? 2 jam. Nah, kalau melihat kecepatan, cepat yang mana Raifa atau Nisa? Nisa 2 jam. Berarti kecepatan yang ditempuh pasti akan lebih tinggi, cepat gitu ya. Kalau mobil kan mungkin terkendala macetnya. Jaraknya mah sama, misalkan Bu, gitu kan dari Subang menuju ke Bandung ya sama, tempat yang sama. Gitu. Tapi karena perbedaan kecepatanlah yang akan menentukan waktu sampai. Paham kah? Kalau paham kita lanjutkan ke pembelajaran selanjutnya. Ayo bantu Siti. Nah, kita mulai. Ibu kasih masalah. Ini ada masalah di situ. Ya, ada masalah di situ. Silahkan kalian amati dulu soalnya. Kemudian silahkan pakai pensilnya, bukunya, dicatat, dihitung ya. Apa yang diketahui, apa yang ditanyakan. Boleh, silahkan. Buka buku matematikanya 121. Oke. Perhatikan. Ayo bantu Siti. Kita akan memecahkan masalah Siti. Amati dulu soalnya. Siti dan keluarga. Ibu mau seseorang yang membaca yang kencang. Tolong Ibu membantu membaca soal. Silakan jawab. Siti dan keluarganya pergi mengunjungi rumah paman yang ada di kota Bandung. Biasanya dengan kecepatan 60 km per jam, ayah Siti memerlukan waktu 4 jam 30 menit hingga sampai tujuan. Jika Siti dan keluarganya ingin tiba di rumah paman lebih awal 1 jam 30 menit dari biasanya, maka tentukankah kecepatan rata-rata kendaraan yang dibawa ayah Siti. Oke, perhatikan. Siti dan keluarga pergi mengunjungi rumah paman yang ada di kota Bandung. Ibu kasih gambar. Ini rumah Siti. Ini rumah pamannya di kota Bandung. Gitu ya. Kemudian biasanya dengan kecepatan 60 km per jam, misalkan Siti naik mobil nih dari sini. Ini rumah Siti, di rumah paman. Naik mobil dengan kendaraan mobil, nyampe ke kota Bandung itu 4 jam 30 menit. Atau kalau buat dipecahan menjadi 30 menit berapa jam? Setengah. Oke, 4,5 jam. Siti dan keluarga ingin tiba di rumah paman lebih awal. Jika ingin tiba lebih awal, berarti kendaraan harus dipacu dengan lebih cepat atau lebih lambat? Lebih cepat. Lebih awal berapa jam? 1 jam 30 menit. Atau 1,5 jam. Berapa kecepatan rata-rata kendaraan
jarak apa J? Kecepatan dikali waktu. Kecepatan dikali waktu. Belum tahu nih jarak. Ini jarak. Kecepatan tadi sudah tahu ya. Berapa kecepatannya? 60 km per jam. Kecepatannya 60 km per jam. Kemudian waktu yang dipakai adalah waktu yang diketahui, 4 jam 30 menit atau 4,5 jam. Paham ya? Oke. Sekarang dengan waktu yang lebih cepat 1,5 jam, berarti waktu yang kedua itu 4 jam 30 menit atau 4,5 jam. Oke. Dikurangi, kan pengen lebih cepat ya, 1,5 jam. Jadi kira-kira waktu tempuhnya berapa jam? 3 jam, betul. Dengan waktu 3 jam, berapa kecepatan yang harus ditempuh? Kan tadi nggak ada jarak, Bu. Yang namanya segitiga Jokowi, untuk mencari salah satu itu yang duanya harus diketahui, ya kan? Untuk mencari jarak, berarti kecepatan dan waktu harus tahu. Untuk mencari waktu, oh berarti jarak dan kecepatan juga harus diketahui. Jadi harus tahu dua-duanya. Sekarang baru tahu ini, Bu. Baru tahu ini nih, waktu dia jarak. Maka jaraknya adalah apa rumus jarak? Cok. Kecepatan dikali waktu. Jarak itu rumusnya adalah kecepatan dikali waktu. Gampang. Kecepatan dikali waktu. Kecepatannya berapa? 60 dikali waktunya 4,5 atau 4,5 jam. Oh, tinggal dikalikan saja seperti sudah biasa. 60 dikali 4 berapa? 240 ya. 60 dikali 4 240. Sekarang setengahnya dari 60 berapa? 30. Jadi 240 ditambah 30 berapa? 270 kilo. Oh kalau gitu sudah diketahui, Bu. Jaraknya itu 270 kilo. Berarti kecepatannya berapa dong? Kecepatan itu rumusnya jarak dibagi waktu. Siapa yang ke depan? Yo, sudah ada tuh. Kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Jaraknya berapa? Ya, itu. Waktunya berapa? 3. Kan udah 3 jam udah turun. Jadi berapa? Iya, Raini boleh ke depan. Ya, Raini betul tadi sudah betul jawabannya. Silakan. Berapa di situ diketahui? Tulis di situ 270. Oke. Jadi waktu yang diinginkan oleh ayah di situ berapa jam? 3. Sama dengan 27 dibagi 3 berapa? Sama dengan 3 kali berapa yang hasilnya berarti? Nah, tulis kecepatannya. Ini jaraknya kilometer per jam. Yes. Kasih tepuk tangan untuk Raini dong. Tidur ya. Coba, Ibu ada jawaban. Lihat, ada jawabannya dengan ini. Sama tidak? Ya, sama ya. Diketahui kecepatannya 60 km per jam, waktunya 4 jam 30 menit atau 4,5 jam. Ditanyakan jika supir dan keluarga ingin sampai lebih cepat 1 jam 30 menit, berapa kecepatan rata-rata kendaraan? Jadi mencari jarak dulu kita, kecepatan dikali waktu. Kebetulan langsung diketahui kecepatan kali waktunya adalah 270 km. Waktu yang ingin ditempuh adalah 4 jam 30 menit dikurangi 1 jam 30 menit, kurang 3 jam. Maka kecepatan rata-rata adalah jarak dibagi waktu 270 km dibagi 3 jam. Maka hasilnya 90 km per jam. Sip. Paham atau hampa? Paham. Kita sudah membantu Siti dan keluarga untuk memecahkan masalahnya.
dan individunya, perorangannya dinilai juga. Apa yang dinilai sama Bu Puji? 1 untuk kelompok ya, kebersamaan, saling menghargai pendapat, ya, saling menghargai pendapat. Perorangannya, per individunya, ibu akan lihat nih, siapa yang lebih giat, siapa yang bisa merangkul temannya. Jadi memberitahukan temannya, telaten ngasih taunya, gitu ya. Ada yang tidak mau ngasih tahu temannya. Nah, yang akan dilihat bisa nggak anak ini bekerja sama dengan temannya. Itu akan lihat itu ya. Oke, kemampuan berpikirnya juga sama. Tebak-tebakan dulu ah. Aku bisa bertambah, tapi aku tidak bisa berkurang. Siapakah aku? Umur. Iya ya, umur ya. Umur itu bisa bertambah, tapi nggak bisa berkurang. Kamu semangat. Oke, kalau sudah semangat, ibu akan memberikan LKPD atau lembar kerja psikologi. Perhatikan dalam pengerjaan LKPD, waktu yang disepakati cukup 10 menit karena soalnya hanya 2. 10 menit, silahkan berdiskusi mengerjakannya. Boleh melihat referensi buku paketnya, ya. Buku paket kalian sudah ada di meja masing-masing. Kemudian boleh bertanya tentang hal yang belum dipahami kepada guru. Aku akan membagikan lembar kerja peserta didik. Silakan dikerjakan ya. Sudah selesai? Sudah. Oke, sip kalau sudah selesai. Nomor 1. Siapa yang siap ke depan nomor 1? Alia? Oh, boleh. Alia dari kelompok 2 silakan. Nih. Nomor 1 tentang Benny ya. Benny mengadu sepeda. Silakan Alia. Yang menjelaskan apa? Yuk. Jarak. Rumusnya apa? Tuh, jarak itu rumusnya kecepatan dikali waktu. Kemudian kecepatannya berapa? 130 dimasukkan ke sini dikali 15 menit. Maka ketemu berapa? 1950 meter. Maka kecepatan rumusnya jarak dibagi waktu. Kita cari 1950 dibagi 10 berapa hasilnya? Hasilnya 195 meter per menit. Kelompok 1. Ya, siapa yang nomor 1? Nomor 2. Alia, silakan sok atau Arum. Arum mau ke depan katanya. Sip. Terima kasih Arum ya. Coba kita lihat. Kita lihat ya nomor 2. Diketahui jarak antara kota Semarang Jogja ya kalau tidak salah di soal itu 90 km. Bis itu berangkat pada pukul 8:10 dari Semarang. Berangkat itu pukul 6:40 dari Semarang, nyampe pukul 8:10. Ya. Kemudian berapa kecepatan bis? Itu yang ditanyakan. Nah, di sini dituliskan jaraknya 90. Waktu Arum hitung di kelompok 1 itu
kerjanya. Baiklah, ibu akan ambil lembar kerjanya, akan ibu nilai. Sip. Terus sudah menuliskan nilai per kelompoknya. Nanti ya dilihat dari ini, dilihat dari kepribadiannya. Anak-anakku sekalian, kita sudah saling mempresentasikan, mendiskusikan, kemudian menanggapi. Maka kita akan mengevaluasi pembelajaran hari ini. Evaluasi yang pertama, jarak, waktu, dan kecepatan itu saling berkait. Ya. Ada dua cara untuk mengetahui jarak, waktu, dan kecepatan. Yang pertama dengan perbandingan. Perbandingan itu jarak berbanding lurus dengan waktu, yang artinya betul ketika Anissa. Semakin jauh jarak yang ditempuh, maka akan semakin lama waktu tempuh. Begitu kebalikannya, jika jaraknya semakin dekat, maka waktu tempuh akan semakin sedikit. Itu satu. Yang kedua, tentang kecepatan. Jika jarak yang sama kita tempuh, jaraknya sama kita tempuh. Jika kecepatan itu semakin tinggi, maka waktunya akan semakin cepat. Jika kecepatannya semakin rendah, maka waktunya akan semakin lambat. Itulah keterkaitan antara jarak, kecepatan, dan waktu dalam kehidupan sehari-hari. Kita tidak akan pernah lepas dari jarak, waktu, dan kecepatan. Setiap hari kita berkutat dengan itu, ya, tanpa disadari. Oke. Baiklah, sekarang kita akan merefleksikan pembelajaran kita ini. Baik anak-anakku, apa yang kalian dapatkan? Hal baik apa yang kalian dapatkan ketika kalian belajar secara berkelompok, bekerja sama, terus menghargai pendapat, saling membantu, ya, itu merupakan hal-hal baik ketika kita berdiskusi. Kemudian kalau berdiskusi itu harus saling menerima pendapat. Jangan sampai berbeda pendapat menjadikan kita enggan. Apakah Ananda senang belajar hari ini? Senang. Kenapa senang? Iya, belajarnya bekerja sama, Bu, berkolaborasi. Baik, untuk pembelajaran selanjutnya kita akan ketemu besok hari di tema 5. Ya, jangan lupa dipelajari tema 5 sebelum tema 2. Oke ya, sip. Kalau begitu, anak-anakku sekalian, terima kasih atas kehadirannya hari ini. Ibu berdoa mudah-mudahan ilmu yang kalian dapatkan menjadi manfaat, ya, bisa bermanfaat untuk hari ini dan esok hari-hari. Jangan lupa tetap belajar, tetap semangat menggapai cita-cita. Ya, pasti kalian ingin menjadi seseorang yang bermanfaat, ya kan? Kalian ingin menjadi seseorang yang istilahnya bermanfaat di masa depan. Ada yang mau menjadi polisi, oke, dokter mungkin, itu banyak yang mau jadi dokter. Ibu doakan ya, semoga apapun cita-cita kalian bisa kalian raih, ya. Gapailah cita-citamu sebagai langit dengan cara belajar, berdoa, jangan lupa berusaha. Mungkin hari ini pembelajaran cukup sampai di sini. Guruji meminta maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahannya dalam belajar. Kata yang tidak pantas. Dimakan nggak? Dimakan. Oke, sekarang kita tutup pembelajaran dengan silakan Raifa boleh memimpin doa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.